Satu cara jitu menarik piutang pada orang lain. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan bagaimanakah caranya untuk bisa menarik piutang pada orang lain. Piutang artinya adalah Anda menghutangi orang lain, ya. Karena tentu saja ada beberapa orang yang punya piutang pada orang lain dan mereka cukup sulit untuk menagihnya. Bahkan malah seringkali ya, orang yang berhutang, orang yang dihutangi, orang yang dulunya dibantu, ditolong, malah lebih galak ketimbang yang menghutangi, ketimbang orang yang nagih ya. Nah, jadi di sini saya ingin sampaikan satu cara saja sahabat, dan ketika Anda praktekkan cara ini, maka insya Allah atas izin dan kuasa Allah, orang itu pun juga akan dengan mudah untuk mengembalikan uang Anda, ya, untuk mengembalikan pinjaman yang Anda berikan padanya. Apa itu caranya? Nah, sebelum saya bahas satu cara ini, tentu saja Anda perlu yang namanya melakukan usaha lahiriah dengan cara menagihnya dengan cara wajar ya sahabat. Dengan cara yang memang sesuai dengan sesuai dengan etika lah ya. Bukan menagihnya dengan marah-marah, bukan menagihnya dengan penuh emosi dan seterusnya. Karena itu semua tidak baik dan itu akan membuat ketidaknyamanan di pihak yang Anda bantu atau Anda hutangi. Nah, dan begitu banyak orang yang ketika mereka itu memberikan pinjaman atau menghutangi atau punya piutang pada orang lain, mereka itu terlalu berharap agar hutangnya segera dilunasi, agar hutangnya segera dibayar, agar hutangnya itu segera dicicil lah ya. Nah, sekali lagi, pengharapan yang terlalu teramat itu akan menjauhkan dari apa yang Anda inginkan. Nah, lantas apa sih satu cara jitu untuk menarik piutang pada orang lain itu? Caranya sebenarnya simpel sahabat. Caranya adalah Anda mendoakan kebaikan dan keberlimpahan pada orang yang Anda hutangi. Ya. Loh, kok begitu mas? Iya, ketika Anda selama ini mungkin menagih orang tersebut dengan penuh emosi karena tidak bayar-bayar begitu kan, dengan penuh amarah, perasaan yang tidak nyaman, tentu semuanya menjadi tidak nyaman. Anda menagih hutang dengan perasaan tidak karuan, tidak nyaman, ya memang wajar, bisa jadi Anda memang sangat butuh waktu itu ya, Anda sangat memerlukan uang itu untuk Anda gunakan mencukupi atau memenuhi keperluan Anda. Nah, tapi ketika Anda menagih hutang itu dengan cara yang penuh ketidaknyamanan, ya semuanya akan menjadi tidak nyaman. Anda datang ke orang yang Anda hutangi itu perasaan tidak nyaman, perasaan yang ada marah, ada emosi campur aduk lah ya. Kemudian ketika Anda ngomong sama orang yang Anda hutangi itu dengan nada yang tidak nyaman juga, lalu orang yang Anda hutangi juga merasa tidak nyaman juga. Saat Anda belum ngomong saja, ya kan, orang yang Anda hutangi itu sudah merasa kok kalau Anda datang tujuannya adalah untuk menagih hutang. Bahkan meskipun orang yang datang, ya, Anda yang datang, ya, Anda merasa tidak menagih atau tujuan Anda bukan menagih, tapi orang yang Anda hutangi itu punya perasaan, oh saya ini tidak enak ya, belum dilunasi hutangnya, belum dibayarkan, belum dicicil dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau perasaannya sama-sama tidak nyaman, bukankah itu
bisa mengundang energi negatif, energi yang tidak nyaman. Dan energi ketidaknyamanan ini, energi negatif ini itu berdampak juga pada semua pihak. Anda tidak nyaman, orang yang Anda hutangi juga merasa tidak nyaman. Kan begitu. Nah, ketika Anda mau mendoakan orang tersebut, mau memberikan energi positif, energi baik pada orang itu dengan cara mendoakan untuk kebaikannya, mendoakan agar rezekinya berlimpah, mendoakan agar rezekinya lancar dan seterusnya, ya. Karena bisa jadi orang yang Anda hutang itu memang belum punya rezeki untuk mulai mencicil atau membayar hutang pada Anda. Dan ketika Anda doakan dengan tulus, Anda memberikan energi terbaik Anda, sehingga hal-hal positif akan tertarik dalam kehidupan Anda, dan orang yang Anda hutangi itu juga lancar rezekinya, maka otomatis sahabat, orang itu akan punya iktikad baik untuk membayar hutangnya pada Anda. Bahkan meskipun orang yang Anda hutangi itu kabur, ya, memang punya niatan buruk misalnya pada Anda, saat Anda fokuskan, punya atensi pada orang tersebut untuk memberikan doa terbaik, memberikan energi positif yang baik, maka orang itu pun akan merasa, ya, entah bagaimana caranya, alam semesta itu akan menyadarkan orang itu dan teringat kembali pada Anda, sehingga uang Anda yang dibawa kabur itu pun bisa jadi kembali. Atau meskipun uang yang dibawa kabur itu tidak kembali, Anda tetap doakan orang itu dengan doa terbaik Anda, maka energi keberlimpahan, peluang-peluang rezeki, kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan rezeki dalam hidup Anda pun juga bisa terbuka lebar. Karena Anda tidak menyebar energi negatif dengan menaruh kedengkian, menaruh perasaan menyesal yang mendalam, menaruh kebencian, menaruh dendam pada orang yang Anda hutang itu karena uang Anda dibawa kabur, ya. Otomatis hidup Anda pun akan menjadi lebih damai, sahabat. Nah, saat Anda mampu menciptakan energi keberlimpahan, energi positif, energi baik dengan cara berbagi, ya, mendoakan orang lain itu juga termasuk berbagi, sahabat, maka kebaikan pula juga Anda dapatkan. Sebaliknya, ketika Anda menanam kedengkian, ini orang kok ditagih hutangnya malah kabur, ini orang kok selalu menghindar dari saya ketika saya tagih uangnya, ini orang kok malah lebih galak ketimbang saya, padahal dulu saya bantu pinjami uang untuk keperluannya dan sebagainya, maka itu Anda akan menumpuk energi negatif, vibrasinya jelek, sahabat. Berbeda kalau misalnya Anda sebaliknya, ya sahabat, Anda menabur kebaikan, berdoa untuk dia yang baik-baik, yang positif, agar rezekinya berlimpah, agar rezekinya berkah, agar rezekinya lancar, agar keluarganya itu rukun, bahagia, dan seterusnya, maka doa terbaik itu pun juga akan kembali sendiri pada Anda. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya, silahkan sahabat cek dalam diri Anda. Jika Anda saat ini yang punya piutang pada orang lain, apakah masih terfokus pada orang tersebut, fokusnya adalah hal-hal negatif, yaitu menaruh perasaan ketidaknyamanan pada orang itu, ataukah Anda mulai memutuskan untuk mendoakan kebaikan padanya? Ketika Anda mulai memutuskan mendoakan kebaikan padanya, maka peluang rezeki dari arah manapun itu akan terbuka lebar. Tidak hanya terfokus pada orang yang Anda hutangi saja, tetapi entah bagaimana caranya, bisa jadi Anda mendapatkan peluang usaha yang baru yang menjanjikan, bisa jadi Anda mendapatkan
rezeki tak terduga dan seterusnya. Jangan tutup rezeki Anda dengan cara benci, dengan cara dengki, dengan cara tidak suka pada orang yang Anda hutangi, karena itu akan berdampak buruk juga dalam kehidupan Anda. Mulai berlatih sahabat, dan ini memang butuh dilatih ya, tidak seketika serta merta langsung bisa. Tetap selalu berpraktek sebisa dan semampu kita. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hal serta urusan Anda. Sekian dari saya salam, terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.